Haleluya saudara. Saya ajak setiap kita pada saat ini sungguh-sungguh makin mendekat dan melekat pada Tuhan. Dan tidak lupa salam bagi saudara semua dimanapun berada, yang sedang mengikuti lewat YouTube, yang sedang mengikuti lewat mungkin Instagram, Twitter atau apapun, diberkatilah saudara. Doa saya senantiasa kalian semua dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia anugerah Tuhan, bahkan hidup yang memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah saudara. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, hidup dan nyata di tengah-tengah kita. Baiklah kita awali dengan mempersembahkan pengagungan bagi Tuhan, pujian penyembahan kita bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita menyembah bersama. Kami serukan namamu, kudus Kau Tuhan. Kami serukan namamu, suci Engkau Tuhan, suci Engkau di tempat ini kami memuja, di tempat ini kami naikkan pujian, syukur, syukur. Terima kasih ya Allahku. Pada waktu pagi kami mau mengatur persembahan bagimu. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami Tuhan, dan kami menunggu-nunggumu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh ya Allahku, ya Rajaku, terima kasih, terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku sembah
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. Kau Tuhan, Tuhan, surga bumi menyembah Kau kudus, Kau kudus. Ku sanjung, ku puja Engkau Tuhan. Terima kasih.
sembah, oh Tuhan. Lebih lagi kami mau nyatakan Kau ku sembah di tempat ini, di bait-Mu yang suci Tuhan. Dengan hati yang tulus ku menyembah, Kau ku sembah ya Tuhan. Dengar pujian kami, berseru, kudus, kudus, kudus. Engkau bertata di atas setiap pujian kami, ya Allah yang maha tinggi, ya Allah yang maha kudus, ya Allah yang maha besar. Terima kasih Kau hadir di sini, Kau ada di tempat ini, Kau ada dimanapun kami menyembah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Engkau hadir. Kami tahu Engkau hadir. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu Kau sediakan bagiku, Kau angkatku dan Kau pulihkanku. Ini iman kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena
Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman kami nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu Kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan Kau pulihkanku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu Kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan Kau pulihkanku. Mukjizat-Mu Kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan Kau pulihkanku. Mukjizat-Mu Kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan Kau pulihkanku. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami yakin Tuhan, saat Engkau berfirman maka Engkau bertindak Tuhan. Engkau memberikan kemenangan dan kemenangan. Oh Tuhan, hidup kami tidak ditentukan oleh apapun, tetapi oleh perkataanmu, oleh firman-Mu, oleh Engkau sendiri Tuhan. Oh Engkau segalanya, Engkau penjaga kami, Engkau menolong kami Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami ada ditentukan oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, oleh perkataan-Mu, oleh tindakan-Mu Tuhan. Dalam-Mu ada kepastian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mukjizat juga Kau sediakan bagi kami. Kami akan terus mengangkat kami dan memuji Engkau. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkaulah sang pemenang Tuhan. Engkau lebih di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau melampaui segala-galanya. Engkau Allah Tuhan yang punya kuasa. Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Oh, Engkau Allah yang mau tinggal di dalam kami. Engkau Allah yang mau jadi penolong bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menuntun hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami. Oh bahkan Tuhan, Engkau Allah yang mau pakai hidup kami. Engkau ajaib dan Engkau ajaib dan Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa mesbah doa pagi ini Tuhan dalam naungan-Mu sendiri. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Oh setiap tempat-tempat Roma-Roma yang dipakai untuk mesbah doa pagi ini Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan kekudusan-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan jamalah setiap kami. Kami butuh zaman-Mu, kami butuh sentuhan-Mu, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa diperbarui dengan pengurapan yang baru. Senantiasa setiap hari diperbarui dengan pengurapan baru. Bahkan hari ini Tuhan, Kau penuhi kami lagi. Kau perbarui dengan pengurapan yang baru. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Biarlah sabda dan firman-Mu yang terus Tuhan menerangi seluruh kehidupan kami, menuntun hidup kami, dan kami boleh berjalan, bertindak
sesuai dengan firman-Mu. Karena firman-Mu kebenaran Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara, kita sudah datang merendahkan diri, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita saudara ya bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa rasakan pengurapan Tuhan, bisa rasakan penyertaan Tuhan. Itu anugerah yang besar, sehingga sungguh-sungguh saudara hidup yang dituntun oleh Tuhan bersama Tuhan saudara. Maka kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara kita akan ya dengar firman Tuhan. Ya, sekali lagi 1 minggu ini juga saya sampaikan firman yang berurutan. Ya, Tuhan berikan hal yang luar biasa. Ya, 3 sesi. Sesi pertama saudara dengan tema tidak mengerti saudara akan mati atau bisa mati. Diambil dari kisah Adam dan Hawa. Oh saudara, diciptakan luar biasa lebih dari semua ciptaan Allah di muka bumi yang lain. Ditempatkan tempat yang luar biasa, yaitu Taman Eden saudara. Itu membuat kita mengerti Allah sangat mengasihi kita manusia. Karena kita gambar rupa Allah yang diciptakan saudara. Jadi jangan ada yang merasa Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi saudara. Lalu di Taman Eden ada 2 macam buah. Ya, buah-buahan semua boleh dimakan, bahkan buah kehidupan saudara. Tapi juga ada buah pengetahuan baik dan jahat. Semua buah termasuk khususnya buah kehidupan kalau dimakan mendatangkan kebaikan. Tapi saudara, buah pengetahuan baik dan jahat kalau dimakan mendatangkan kematian saudara. Sayang ya si Hawa, Adam ya mau tergoda oleh si ular saudara. Ya, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat dan sungguh-sungguh mengalami kematian. Gambaran hidup kita di dunia sama, ada yang baik, yang tidak baik. Kalau kita nggak ngerti pun makan, kita akan mengalami bahaya. Seperti ada pohon yang bawa kesehatan atau buah, ya ada buah beracun. Ngerti, nggak ngerti kalau kita makan, kita bisa celaka, saudara. Jadi harus banyak mendekat pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, saudara, supaya sungguh-sungguh kita tahu mana yang baik, yang bisa datangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yaitu tidak percaya, tidak mendapat. Kalau percaya, kita bisa mendapatkan, saudara. Ya, lalu ambil kisah Kain dan Habil, saudara. Ya, dikatakan dua-dua sama-sama memberikan persembahan, saudara. Ya, persembahan Kain, saudara, tidak diterima oleh Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan tidak mengindahkan Kain dan juga tidak mengindahkan persembahannya. Sedangkan kepada Habil, Tuhan berkata, Tuhan berkenan pada Habil orangnya, tapi juga persembahannya, saudara. Ya, singkat cerita, karena Kain mempersembahkan hanya menurut pikirannya, dia seorang petani, saudara, sebagian dari hasilnya saja dibuat mezbah korban bakaran untuk Tuhan. Ya, tapi Habil pilih jadi peternak, saudara. Dia cari anak sulung, saudara, yang terbaik, saudara. Lalu disembelih, dipilih bagian yang terbaik itu untuk Tuhan, saudara. Ada pelajaran, Kain bertindak dengan keinginan dia sendiri untuk kehidupan manusia di muka bumi. Saat itu manusia belum makan daging binatang, makanya buah-buahan dia pikir untuk kehidupannya. Itu saudara. Ya, tapi Habil memikirkan sesuatu yang memang sesuai dengan petunjuk Tuhan, memang yang disukai oleh Tuhan, yang diperintahkan. Saya percaya dua-dua memberi persembahan bersama karena Adam dan Hawa sudah pernah menceritakan mereka bagaimana mereka dulu diciptakan oleh Tuhan. Lalu bagaimana mereka jadi ciptaan yang terbaik, ditaruh tempat
Ya, yang terbaik Taman Eden luar biasa sekali. Ada banyak buah, ya buah kehidupan apalagi, tapi ada buah pengetahuan baik dan jahat. Itu sudah Tuhan katakan jangan makan, makan mati. Nah, ya sayang, ya mereka berkata, mereka tergoda dan akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tiba-tiba mengalami kematian rohani, saudara. Kemuliaan Allah sirna dalam kehidupan mereka. Kehidupan Allah sirna. Mereka merasa sadar telanjang. Hidupnya mulai penuh dengan ya ketakutan, rasa malu, dan akhirnya sakit penyakit. Hanya kutuk kekurangan, saudara. Bahkan mereka karena malu ambil daun, saudara, ara, saudara, untuk nutupi rasa malu mereka karena telanjang. Ternyata itu tidak menyelesaikan. Sudah bisa bayangkan kalau daun ara dipakai jadi pakaian, mau berapa lama? 1 hari sudah hancur, mungkin nggak sampai 1 hari. Allah menyembelih binatang. Lalu diambil kulitnya dikenakan untuk Adam dan Hawa. Itu saudara menubuatkan saudara tentang apa? Sang Mesias yang disediakan oleh Tuhan. Anak domba Allah yang dikorbankan, saudara. Untuk apa? Menutupi, untuk menyelesaikan masalah dosa mereka. Yang buat hidup mereka ya hancur, penuh dengan ya rasa ketakutan, malu, dan lain-lain. Lalu ya Adam dan Hawa pasti menceritakan bagaimana ya selanjutnya setiap saat itu mereka diusir dari Taman Eden. Setiap kali mau menghadap Allah harus ada korban binatang yang disembelih sebagai korban bakaran. Saya percaya Adam dan Hawa cerita pada Kain dan Habil. Kain tidak menanggapi, dia mikir kehidupan yang sehari-hari di dunia. Habil tahu dia butuh mendekat pada Tuhan. Saat itu sekalipun manusia belum makan daging binatang, dia mengusahakan jadi gembala karena hatinya tertuju pada Tuhan. Supaya dia bisa mendekat pada Tuhan. Supaya dia bisa mempersembahkan yang terbaik, saudara. Dan saya rasa itu luar biasa. Dia bertindak dengan iman. Kain tidak. Di Ibrani tulis karena iman Habil mempersembahkan apa yang diajarkan Tuhan. Apa yang diingini Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka berkenan. Cerita tentang iman, saudara. Pertama kita harus mengerti, ya dalam kehidupan kita, hidup langkah apa yang harus kita tindakan. Cari Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber pengertian kebenaran. Kedua, yakin dengan firman Tuhan. Yakin dengan firman Tuhan. Nggak yakin, maka akan seperti Kain. Menurut pikirannya sendiri. Kita yakin, maka kita akan seperti Habil. Hari ini ya saudara, yaitu melangkah, bertindak dengan iman. Saudara, tindakan iman dasar mujizat. Manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan kelemahan. Tapi saat kita sudah dapat petunjuk Tuhan, dapat rema Tuhan, khususnya saudara, percaya, tangkap itu dengan iman. Lalu bertindak sesuai dengan rema. Karena tindakan imanlah menjadi dasar kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Dasar hidup yang penuh dengan kemuliaan. Hari ini kita akan belajar ya dengan kehidupan Elia. Saya rasa Tuhan gerakkan saya, kita merenungkan tentang bagaimana kehidupan Elia. Saya tadi catat, saudara, Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan selamatkan bangsanya. Bangsanya pernah serong, tapi dia dipakai, saudara. Oh, menyelamatkan satu bangsa. Itu besar sekali, saudara. Bukan menyelamatkan 1-2 orang, bukan menyelamatkan satu kampung, bukan menyelamatkan satu kota, tapi bangsa. Saudara, luar biasa. Lalu juga ya Elia seorang nabi yang melahirkan nabi berikutnya yang terbaik bagi Tuhan. Dia yang melahirkan Elisa yang juga ini dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya zaman Elia saja, tapi juga setelah itu
zaman berikutnya Elisa dilahirkan. Saudara, sehingga terus ada orang yang bisa dipakai Tuhan untuk generasi berikutnya. Tuhan berkenan. Maka yang ketiga, saudara, dalam perjanjian baru, Elia masih dipakai oleh Tuhan. Dia sempat diutus bersama Musa mendatangi Yesus. Saudara, luar biasa sekali. Bukan hanya perjanjian lama. Dia sudah diangkat di perjanjian baru, masih dipakai oleh Tuhan. Elisa yang melakukan mujizat 2 kali lipat. Ya, nggak dicatat saudara. Tapi Elia dipakai. Dan yang luar biasa yang keempat sudah tangkap. Pada akhir zaman Tuhan berkata, Elia masih akan dipakai. Dikatakan, maka roh Elia yang membawa apa? Pemulihan. Hati bapak pada anaknya. Hati anak pada bapaknya. Sehingga pada akhir zaman ya ada kesatuan umat Allah. Sehingga pada akhir zaman ada bapak-bapak yang memperjuangkan anak-anaknya. Ada anak-anak yang dipulihkan hatinya, sungguh-sungguh menyatu, berkarya. Luar biasa sekali saudara. Dan satu generasi berikutnya bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saya rasa, saya kagum Tuhan berikan, ini penting sekali bagi setiap kita. Ini ayat zaman saudara. Lah kita akan baca 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ceritanya saudara, kalau kita petik pelajaran dalam kisah ini, saudara bisa tangkap Elia adalah seorang yang berani ambil tindakan iman. Saudara, ya, untuk mengalami kedahsyatan Tuhan. Jadi saudara dikatakan, saudara, dia sempat diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata pada Ahab sang raja bahwa akan tidak ada hujan. Ya, 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Sampai dia katakan, saudara, kalau seorang ya termasuk nabi diperintahkan kata seperti itu, tidak mudah. Kalau raja nggak suka menubuatkan yang tidak baik, dia bisa mungkin dibunuh. Saudara. Tapi dia karena dengar perkataan Tuhan, ada perintah Tuhan, dia berani ambil tindakan iman, saudara, untuk melangkah. Dan akhirnya dia mengalami kebesaran Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi. Maka tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Ya, Tuhan perintahkan dia pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit adalah sungai yang kecil. Ya, cabangnya saja, saudara. Harusnya masa kemarau ke Sungai Yordan, sungai utamanya. Ini hanya yang kecil, saudara. Tapi tetap dia berani bertindak dengan iman. Sekalipun disuruh hanya di Sungai Kerit. Sendirian, makanya bagaimana ya minumnya dari situ. Dia berani bertindak dengan iman. Dan dia mengalami mujizat. Pagi burung gagak datang. Memberikan makan. Waktu petang burung gagak datang memberikan dia makan. Dia orang yang mendengar perkataan Tuhan, cari perkataan ilahi, dia berani percaya, dia berani bertindak dengan iman. Dan sungguh mengalami. Karena terus lama, saudara 3,5 tahun, hanya sungai di Sungai Kerit, saudara, ya kering. Karena Sungai Yordan pun juga jadi kering, saudara. Sungai yang besar, saudara. Lalu dia dapat perkataan Tuhan lagi, perintah Tuhan, pergi ke Sarfat. Ke siapa? Janda Sarfat yang sudah, saudara, gak punya apa-apa, tinggal sedikit tepung dan minyak untuk dimakan bersama anaknya, sudah gak punya lagi, mungkin mati. Oh saudara, untuk dipelihara, mestinya pada janda yang kaya, raya, sekalipun masa kekeringan masih punya makanan. Tapi ke janda Sarfat yang miskin, saudara. Tapi sekali lagi, dia seorang yang
terus belajar mendengar perkataan Tuhan, hidup dalam tuntunan, dalam rema, firman Tuhan, dia berani percaya, dia melangkah. Dan akhirnya malah Elia dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Ya, tepung dan roti, tepung dan minyak diberi, tidak habis-habisnya, saudara. Mujizat, 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 saudara. Setelah waktunya sampai, Tuhan berkata lagi pada Elia, sekarang kembali pada Ahab, katakan akan ada hujan. Itu tidak mudah. Karena saat itu Ahab marah sekali. Ahab menganggap ini gara-gara biang keladinya Elia yang menubuatkan kekeringan. Sekarang ada kekeringan, dia sedang dicari juga, saudara, untuk ditangkap. Nabi-nabi yang lain sudah ditangkap, dia sedang dicari, saudara. Sekarang sudah suruh menghadap langsung. Tapi sekali lagi dia mendengar dan dia berani percaya. Dia berani bertindak dengan iman. Menemui Ahab. Ya, bahkan dia berani berkata pada Ahab, kita buktikan apakah Baal itu Allah yang sesungguhnya atau Allah yang kita sembah selama ini itu Allah yang sebenarnya. Saudara, dia sekali lagi, saudara, seorang yang terus cari tuntunan Tuhan. Dia seorang yang berani percaya dengan firman Tuhan. Ya, dengan perkataan, dengan perintah Tuhan. Berani bertindak. Dengan iman dia mengalami kebesaran, kemuliaan daripada Tuhan. Lalu selanjutnya ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau itu dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Sementara Baal dari semua daerah dikumpulkan oleh Ahab, Elia berkata pada bangsanya, pada rakyat katakan, kenapa berapa lama lagi kamu timpang jalannya? Ya, bercabang hatimu. Nyembah Allah tapi juga nyembah Baal. Nyembah Allah tapi juga nyembah Baal. Seolah-olah Allah tidak berkuasa untuk melindungi. Seolah-olah Allah tidak berkuasa untuk lakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Butuh lagi Baal, saudara. Oh, cabang hati, berlaku timpang. Seharusnya kalau Allah itu Allah sesungguhnya, ikutlah Allah. Nggak perlu Baal. Kecuali sungguh-sungguh Baal itu Allah. Jangan bercabang. Saat ini juga mengingatkan setiap kita. Saya ajak buka hati. Adakah yang bercabang hati? Mengandalkan Tuhan, ikut Tuhan, tapi juga cari yang lain. Saudara, mungkin cari orang-orang pintar, mungkin cari jimat dan macam-macam. Hatinya bercabang. Di Roma, ya, ada hal yang menggambarkan Tuhan. Mungkin ada salib, mungkin Tuhan, tapi juga ada hal-hal yang beda. Adakah hatimu yang cabang? Sehingga kau melakukan kehidupan yang timpang. Itu yang membuat bangsa itu menderita. Itu yang membuat bangsa itu kekeringan. Nggak ada hujan, nggak ada berkat, nggak ada kasih karunia. Saudara, Elia sedang menyadarkan bangsa. Saya sampaikan firman sedang menyadarkan. Jangan bercabang hati. Andalkan Tuhan, jangan andalkan apapun, termasuk harta, termasuk kedudukan, termasuk titelmu, termasuk saudara bakatmu, kepandaianmu apapun. Hanya Tuhan saja. 22 dan seterusnya. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah ya, diberikan pada kami 2 ekor lembu jantan. Biar mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan
mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan di atas kayu api, dan juga tidak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut, katanya, baiklah. Saudara. Jadi saudara bisa lihat Elia, orang yang selalu cari kehendak Tuhan, dengar firman Tuhan, sampai Tuhan berikan rema, perkataan firman yang dimunculkan, saudara, maka dia berani bertindak dengan iman. Sekalipun dia berkata, semua nabi yang lain sudah dibunuh, tinggal aku sendirian. Gak ada yang bela, gak ada yang dukung aku. Karena dia tahu pendukungnya adalah Tuhan yang tidak bisa gagal. Dia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal. Saya percaya saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Ya, bagi Elia tidak tergantung ada orang lain yang dukung atau tidak, ada oposisi menang atau tidak, nggak tergantung. Oh, musuhnya Baal itu satu saja, atau 10, atau 100, atau 450 sama saja. Karena dia tahu bagi Tuhan, masalah kecil, masalah tanggung, masalah besar, sama saja kecil bagi Tuhan. Bagi Tuhan kebutuhan kecil, kebutuhan sedang, kebutuhan besar, sangat besar, sama saja. Allah melampaui. Ya, sakit penyakit ringan, sedang, parah, sangat parah, bagi Tuhan sama saja. Belajar seperti Elia. Hanya Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, andalan dalam hidupku. Ayat 25. Kemudian Elia berkata pada nabi-nabi Baal itu, pilihlah ya seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Bukan karena dia satu, Nabi Baal 450 saja, ya dia tetap gak masalah. Bahkan dia memberi kesempatan yang 450 itu melangkah lebih dulu. Sekalipun ya yang lain musuhnya lebih dulu bergerak, gak masalah. Sebab Elia kenal siapa Allahnya. Sebab Elia tahu tidak ditentukan. Ya, dia harus melangkah kesempatan pertama atau kedua atau kapan. Tidak tergantung. Saya ajak setiap saudara juga ambil seperti ini. Jangan hidupmu karena dunia. Masalahnya besar atau kecil, jangan goyah. Percaya firman Tuhan, janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Oh saudara, orang lain bergerak lebih dulu atau tidak, enggak masalah. Oh saudara, yang lain lahir dalam keluarga yang sudah kaya, dapat warisan banyak sekali. Saudara lahir dalam keluarga yang mungkin biasa saja, ya enggak ninggalin muda apa, jangan masalah. Tuhan. Di tempat terang, di tempat remang-remang, di tempat gelap, enggak masalah. Allah terang, tetap terang. Badai kecil, badai besar, enggak masalah. Tetap Tuhan. Ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya
dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran ya dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, saudara tangkap mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang jawab, tidak ada tanda perhatian, nggak ada api yang turun. Saudara bisa perhatikan di sini, ya, saya dapat pelajaran kuasa kegelapan itu ada, bukan tidak ada. Saya percaya kenapa bangsa Israel saat itu sempat terkecoh dengan Baal, saudara. Saya percaya nabi-nabi Baal itu bisa melakukan hal yang spektakuler, yang membuat mereka kagum, hal yang mungkin kelihatannya tidak mungkin, ya, mujizat sehingga mereka itu kagum, bisa ini, bisa itu, bisa tahu tempatnya, bisa lakukan ini dan itu, bisa lakukan. Sehingga bangsa Israel sempat hatinya terpukau, maka cabang hati. Tapi saudara dengar, saat di hadapan dengan Tuhan, kalau sendirian bisa lakukan sesuatu, tapi saat dihadapkan dengan Tuhan, maka nggak bisa beberapa. Nabi Baal mau teriak, mau menari, mau menureh-nureh tubuhnya, tetap Baalnya nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya bisanya bukan menjawab doanya, api turun. Karena itu dilihatkan siapa yang bisa menurunkan api, di Allah. Akhirnya bisa apa? Hanya mereka disurupi, di sini dikatakan kerasukan, merasuk nabi-nabinya. Seperti manifestasi kalau kita lihat kadang-kadang di gereja, tapi tidak bisa menjawab, tapi tidak bisa menolong, tapi tidak bisa menurunkan api. Kenapa? Sedang dihadapkan di hadapan Tuhan. Jangan takut, saudara. Jangan juga terpukau oleh apa yang dilakukan dunia dan roh-roh jahat. Tetap Tuhan nomor satu. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu padanya. Lalu ia memperbaiki mezbah. Yang penting pertama, memperbaiki mezbah. Mezbah itu dari hari pertama sampai kedua, saya jelaskan terus. Itu sarana kita manusia berdosa, ya sejak perjanjian lama untuk menghampiri Tuhan. Ada mezbah, korban binatang disembelih yang dikorbankan, saudara. Itu karena apa? Menggambarkan anak domba Allah yang dikorbankan. Untuk apa? Menyelesaikan dosa manusia. Seperti Habel waktu mempersembahkan korban dari anak domba yang sulung, yang terbaik. Itu sangat menyentuh hatinya Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan bukan hanya manusia berdosanya. Yang dilihat Tuhan, yang dilihat Bapa di surga adalah korban anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yang selalu menyentuh hatinya. Yang menyelesaikan, mendatangkan pengampunan dan keselamatan. Yang telah diruntuhkan itu ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit keliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Artinya Elia sedang mewakili 12 suku Israel ini. Semuanya ya bersatu membuat mezbah bagi Tuhan. Saudara, saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Bukan sendiri, semuanya. Saudara. Tiga-tiga ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menurut potong-potongan ya di atas kayu api itu. Ini yang tadi saya katakan ya, sejak Adam jatuh dosa, Tuhan motong binatang, lalu Habel, lalu sudah lihat sampai zaman Nuh,
Setelah air bah, Nuh buat misbah seperti ini menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak akan lagi membinasakan bumi manusia seperti ini. Waktu Nuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diingini Tuhan. Sampai Abraham, dimanapun Abraham berada, selalu yang utama membuat misbah, korban bakaran pada Tuhan. Dia pindah di satu tempat, yang nomor satu tetap itu. Sehingga dia terus berkenan. Sampai dia disebut Bapak orang percaya. Dia percaya dengan firman Tuhan. Dia percaya dengan perintah Tuhan. Dia percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dia lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia disebut Bapak orang percaya. Bertindak dengan iman. Nuh bertindak dengan iman. Habil bertindak dengan iman. Itu datangkan kasih karunia. Sudah lihat apa yang terjadi. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka buat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, sehingga air mengalir di sekeliling misbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saya ajak saudara berpikir ya, satu masalah apa yang sedang dialami mereka? Mereka sedang mengalami kemarau panjang, tidak pernah ada hujan. Yang paling dibutuhkan, yang paling mahal adalah air. Saya ulangi ya. Justru saat mereka sangat butuh air, tidak ada air. Tuhan berkata, keluarkan air yang besar. Berikan di misbahku, misbahnya Tuhan. Saudara, bukan hanya berikan air saja. Tapi kalau saudara bisa perhatikan itu, mereka sudah langka air, keluarkan banyak sekali air. 4 buyung tadi saudara, dikatakan saudara sebanyak 3 kali. Saya cari catatan, 1 buyung itu ya 39,5 liter, hampir 40 liter. Sekarang dikatakan 4 buyung. Jadi 4 kali 3, 9,5 liter kali 3 kali. Habisin. Sudah basah semua. Ambil lagi. Habisin. Sudah penuh semua. Ambil. Habisin. Sampai misbahnya, sampai paritnya saja air meluap. Penuh semua. Sesuatu yang didambakan, yang dibutuhkan. Oh, yang mahal sekali, yang sangat-sangat diharapkan ini, yang didoakan mereka. Sekarang disuruh, yuk, berikan di misbah. Seperti dibuang, katanya gitu saudara. Ini langka loh. Seperti dibuang di misbah sampai paritnya saja. Seperti itu. Perintah Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi saudara lihat. Hanya hati yang berani percaya. Berani bertindak dengan iman. Akan lihat kemuliaan Tuhan. Bukankah saudara bisa perhatikan. Di gereja kita banyak orang bersaksi yang mengalami mujizat tidak masuk akal. Tapi saudara jangan dengarkan mujizat yang tidak masuk akal saja. Penghasilan gajinya 15 kali lipat. Tiba-tiba ada orang yang memberi sepeda motor. Tiba-tiba ada orang yang memberikan rumah. Tiba-tiba omsetnya itu wah luar biasa sekali. Tiba-tiba nggak masuk akal. Sudah dengar? Selalu didahului dengan tindakan yang tidak masuk akal. Saya ulang. Mereka itu adalah orang-orang yang berani bertindak dengan iman. Sekalipun tidak masuk akal. Bangsa Israel sedang diajak lakukan seperti ini oleh Elia. Sekarang lihat.
cukup panjang juga. Ya, saya baca. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu." Sekarang setelah bangsa Israel melakukan semuanya, perbaiki mezbah, ibadahnya, semuanya 12 batu buat mezbah, justru berani bertindak yang tidak masuk akal, yang paling mereka butuhkan. Elia mulai berdoa. "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas perintah-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu, sudah perhatikan, turunlah api. Ya, Tuhan menyambar habis korban bakaran. Ya, kayu api juga. Lalu batu dan tanah itu juga. Bahkan air dalam parit itu habis dijilat oleh apinya Tuhan. Baru kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat yang tidak masuk akal dinyatakan. Lebih daripada Baal. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Orang yang sudah melakukan, saudara dengar ya, semuanya. Berani yang tidak masuk akal, ngalim tidak akal. Saudara tanya mereka. Mereka begitu sadar dan makin kenal Tuhan. Sampai mereka selalu berkata, "Tuhan, ajaib." Dia itu Tuhan yang menyatakan kasih. Saya berdoa supaya setiap jemaat mengalami hal seperti ini. Setiap saudara mengalami. Saya percaya kalau Tuhan beri firman, Tuhan itu ingin melakukan dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang bisa. Pujikan dengan iman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Katakan saudara, saat Tuhan berfirman, kita percaya. Saya akan berdoa untuk setiap saudara, supaya bukan hanya mendengar firman, tapi berani percaya, tapi berani bertindak dengan iman, dan juga sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman. Hari ini 3 hari Tuhan ajarkan mengerti firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, melekat pada Tuhan, percayai apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, apalagi rema yang Tuhan berikan. Berani ambil langkah sekalipun tidak masuk akal, saudara. Bagi Tuhan, katakan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan Kau pulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, dengarkanlah pernyataan iman kami. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya dan kami akan bertindak. Oh Tuhan, dengar iman, percaya Tuhan. Kau sediakan mujizat, Kau sediakan kebesaran-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu. Semua datang pada Tuhan, saudara. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Saya rasakan dalam roh saya kuat sekali, saudara. Tuhan sedang akan lakukan mujizat dalam hidupmu. Tuhan sedang akan membawa saudara kembali mendekat pada Tuhan. Yang dilakukan oleh Elia
Pertama, mengajak bangsa itu kembali mendekat pada Tuhan. Jangan bercabang hati, jangan berlaku timpang dalam kehidupanmu. Hanya Tuhan saja, hanya Tuhan saja. Jangan ada yang lain. Tuhan cemburu. Oh, buang semua yang lain, hanya Tuhan saja. Katakan, aku percaya padamu saja Tuhan. Perbaiki misbah, perbaiki kehidupan rohanimu, perbaiki ibadahmu, perbaiki pelayananmu, saudara. Perbaiki ibadah, oh bersama-sama keluarga, oh perbaiki misbah. Bahkan saudara ambil langkah iman, saudara. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun kadang-kadang sangat berat, saudara. Oh, kalau Tuhan sedang berfirman, katakan firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk merugikan kita. Tuhan perintahkan untuk membawa kita mengalami kesembuhan. Tuhan perintahkan kita supaya kita mengalami pemulihan, saudara. Tuhan perintahkan kita supaya kita mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Tuhan perintahkan kita supaya kita bisa jadi berkat, saudara, hidup kita. Diberkati dan jadi berkat, disembuhkan dan dipakai untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, kalau saat ini saudara sedang dapatkan perkataan Tuhan, apa yang firman Tuhan hidup pada saat ini dalam hatimu, katakan, aku percaya, aku percaya, aku lakukan dengan iman Tuhan. Oh, aku lakukan dengan iman Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat keluarga Allah, setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, keluarga Allah. Oh Tuhan, firman-Mu biar jadi rema, jadi pewahyuan, jadi pembukaan Tuhan. Oh, tuntunlah setiap jemaat, setiap orang yang mengikuti, setiap pelayan Tuhan. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu, berilah firman-Mu, berilah rema-Mu, bahkan berilah iman yang dari Tuhan, berilah kemampuan, keberanian untuk melangkah. Sehingga setiap kami semua sungguh-sungguh mengalami saat ini, Tuhan, biar Kau menjawab doa-doa yang sakit, oh yang kekurangan, yang doa untuk keluarga, oh yang berdoa supaya dapat pekerjaan, oh doa untuk rumah, untuk pasangan hidup, untuk keturunan, doa untuk minta jalan keluar, doa minta petunjuk Tuhan, doa minta kekuatan, doa minta pengurapan, apapun yang didoakan, yang sudah dipanjatkan, yang sudah dikirim. Oh Tuhan, yang masuk di iPhone hamba-Mu, hamba-Mu juga tumpang tangan Tuhan. Hamba-Mu ketuk pintu hatimu Tuhan. Bukalah pintu hatimu Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati, untuk menjawab, bahkan berikan jawaban doa yang lebih yang bisa mereka minta, yang bisa mereka doakan, lebih yang bisa mereka bayangkan dalam hidup mereka. Kami bersyukur karena segala kasih karunia hari ini, Tuhan, hari yang luar biasa bagi setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun kami, Engkau memberikan petunjuk, Engkau yang kuatkan, berikan rema, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah dan mengalami karya. Kami dipakai oleh-Mu, kami milik-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang membukakan sesuatu yang luar biasa. Itu disebut seringkali 3, dengarkan, percayai, lakukan. Saudara akan jawab semua kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa saudara, besok pagi masih ada misbah doa pagi. Sore saudara jangan lupa ada ibadah raya, ya, dan minggu ibadah raya. Kalau yang di Solo sudah ada ya ibadah onset, lalu di Pekalongan, lalu di Madiun, juga di Jakarta sudah ada ibadah onset. Mungkin yang lain juga ada, ya, tapi saudara bisa tanyakan, ya, di keluarga Allah semuanya. Ya, saudara saja ibadah dengan sungguh-sungguh.
Dan jangan lupa kita mau masuk KKR 10 hari pengurap Roh Kudus. Akan bawa kebangunan Tuhan. Setelah itu jangan lupa ulang tahun gereja ada UC. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh ya tertanam di gereja ini, bertumbuh di gereja ini, berkarya di gereja ini dipakai oleh Tuhan. Daftarkan saudara sebagai pernyataan tanggung jawab saudara, integritas sebagai jemaat pelayan Tuhan, dukung apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, Tuhan berkati. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Jangan padam apinya, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah, nyalakan apimu lagi. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Bangkitlah dengan hati yang berapi-api dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Api Roh Kudus turun atas saudara, dan kalau api itu turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ikuti rangkaian Unlimited Conference 2021 Rekindle the Fire di bulan September hanya di GBI Keluarga Allah.